pagi Bapak, Ibu, kelas dewasa pria, dewasa wanita. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi belajar, tetap setia di sekolah minggu. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini mendapat kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mohon hikmat dan kasih-Mu, kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh fokus belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih lagi hari ini mempunyai pokok pembicaraan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong saya juga di dalam menyampaikan pelajaran hari ini, supaya saya boleh menyampaikannya dengan baik dan dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sampai di pelajaran yang ketiga dari triwulan 2 dengan judul Menjadi Pelaku Firman. Bahan Alkitab diambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ke 49. Sebelum kita membahasnya, kita akan melihat hasil sebuah survei. BRC atau Bilangan Research Center melakukan survei kepada 4.095 generasi muda Kristen di seluruh Indonesia antara rentan usia 15 sampai 25 tahun. Generasi muda tersebut yang tinggalnya di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hasil survei menunjukkan 91,8% dari anak-anak muda yang disurvei secara rutin berbakti di gereja hanya 2-3 kali dalam 1 bulan. Alasan kehadiran mereka adalah yang pertama, sebanyak 33,3% mereka mengakui bahwa mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah 29% hadir karena sudah menjadi kewajiban, rutinitas saja mereka datang ke gereja. Dan yang kemudian 11% hadir karena senang akan kebutuhan kegiatan kaum mudanya. Sedangkan 19,4% hadir karena ada kebutuhan rohani untuk menyembah Tuhan. BRC menyimpulkan bahwa 1 di antara 3 generasi muda Kristen yang rajin ke gereja akan menjadi tidak rutin ke gereja saat mereka memilih suatu kebebasan. Hal ini sangat miris sekali, sebab mereka bisa menjadi undur dari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan lagi. Mari kita sebagai kaum dewasa, kita memberi teladan kepada mereka, contoh yang baik agar anak-anak muda kita, generasi muda kita lebih senang datang beribadah ke gereja, lebih suka melayani Tuhan. Mari kita doakan mereka. Menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, sejumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mereka senang karena mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Seandainya pada waktu itu diadakan survei, kira-kira 30% dari mereka akan tidak lagi mengikuti Yesus. Mengapa mereka sampai tidak mengikuti Yesus? Mungkin mereka menjadi bosan akan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin juga mereka merasa, saya sudah disembuhkan, saya tidak perlu lagi Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus di akhir pengajarannya menekankan bahwa pentingnya seseorang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ada 3 alasan penting mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Alasan yang pertama yaitu bukti pengakuan akan ketuhanan Kristus.
Kita akan membaca dari Lukas pasal 6 ayat 46. Mari kita membaca Lukas pasal 6 ayat ke-46. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sekali lagi saya baca ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios. Berasal dari kata kuros yang berarti wewenang. Sebutan Tuhan berarti seseorang yang menyandang otoritas, kekuasaan atau wewenang. Pengajaran para rasul menjadikan kata Tuhan menunjukkan satu keilahian dari Yesus sebagai pemilik otoritas dari semuanya, dari segala sesuatu. Jika seseorang memanggil Yesus adalah Tuhan, dan orang itu dengan sendirinya ada di dalam aturan Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang mengatur orang tersebut. Karena itu tadi dikatakan di ayat 46, mengapa kamu berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Hidup mereka, kata dan perbuatannya tidak sama. Jangan sampai kita juga seperti mereka. Seorang percaya kepada Kristus, perkataannya harus sama dengan perbuatannya. Orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan harus menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan berarti orang itu sedang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, nyata benar ini adalah pengakuan iman. Sebuah pengakuan iman dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentang Tuhannya yang menyelamatkannya. Matius 7 ayat 21 mengatakan demikian. Ini adalah ketegasan dari Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak semua orang percaya masuk kerajaan surga kalau tidak melakukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita? Apakah kita masih bersikeras untuk tidak melakukan firman Tuhan? Mohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dilembutkan sehingga kita tunduk kepada kehendaknya, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Alasan yang kedua adalah fondasi kokoh untuk menghadapi ujian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ke 48. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Mari kita membacanya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Luar biasa, begitu pentingnya ajaran ini. Yesus menyampaikan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret yang dapat dilakukan pengikutnya, yaitu
ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus. 1. Bersekutu. Mengadakan persekutuan dengan Yesus senantiasa. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Dan yang ketiga, menerapkannya, berarti melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Orang-orang yang memiliki 3 contoh yang Tuhan ingin kita lakukan adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas tanah yang mempunyai fondasi yang kuat, yaitu batu. Rumah itu tidak akan mudah dilanda banjir, akan berdiri dengan kokoh. Mari kita perhatikan, rumah diibaratkan adalah hidup kita, hidup orang Kristen, hidup seseorang. Menggali dalam-dalam berarti usaha keras, kerja keras. Sedangkan fondasi adalah ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Air bah dan banjir adalah ujian. Ujian yang akan datang melanda kita. Dan juga pada hari penghakiman kita akan diperhadapkan dengan Tuhan. Apa yang dapat kita pertanggungjawabkan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau begitu, tentu kita mau hidup yang kokoh ya, tidak seperti orang yang membangun rumahnya di atas tanah yang tidak berdasar. Kita mau hidupnya kokoh, hidup iman kita kuat, tidak mudah dilanda atau kena bencana atau pencobaan-pencobaan dunia dan iblis. Mari, tidak ada pilihan lagi Bapak Ibu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, Tuhan sebut di dalam kitab Yakobus adalah orang yang berbahagia. Dalam kitab Yohanes dikatakan sahabat Allah. Dalam surat Timotius, 2 Timotius mengatakan bahwa ketika kita suka melakukan firman Tuhan, berarti membaca dan merenungkannya, kita mau ditegur, diingatkan kesalahan kita mau diluruskan oleh Tuhan, kita mau diperbaiki untuk menjadi orang Kristen atau orang percaya yang berkelakuan baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Alasan yang ketiga adalah pertolongan untuk menghindari kerusakan yang hebat. Kita akan membaca dari Lukas pasal 6 ayat 49. Lukas pasal 6 ayat 49. Demikian bunyinya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Kalau di Injil Matius dikatakan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya, orang tersebut akan disamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Saat banjir melanda, pasti rumah itu roboh karena tidak ada kekuatan. Kerusakannya begitu hebat. Orang dalam contoh yang kedua ini mempunyai 3 ciri, yaitu 1, malas bekerja, tidak mau berusaha untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Yang kedua, ia ingin cepat menikmati hasilnya, asal ada tiang, atap cukuplah. Dan yang ketiga, ia berpikiran pendek. Bagaimana selanjutnya tidak diperhitungkan. Kalau banjir datang, cobaan datang, apakah tahan kekokohannya? Tidak dipikirkan sampai ke sana. Orang yang ketiga ini yang disamakan dengan, kalau di Injil Matius, orang yang bodoh, membangun hidupnya tidak di atas dasar, tetapi asal-asalan. Nah, jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak mau mengalami kerusakan yang hebat. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hidupnya di bumi akan kacau saat menghadapi pencobaan datang.
Atau jika tidak bertobat, ia akan mengalami kehancuran yang sangat besar, yang sangat parah, yaitu ditolak oleh Yesus. Matius 7 ayat 23 berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah kamu pembuat kejahatan." Jadi orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, Tuhan menyebutnya pelaku pembuat kejahatan. Daripada kita mengalami kerusakan hebat, mari hari ini kita diingatkan kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, mengingatkan kita agar kita berusaha dengan keras menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Kita bersyukur karena kita di bulan April ini bisa merayakan Hari Paskah, mengingat kembali bagaimana Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga kita beroleh keselamatan daripadanya. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita, itu adalah sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan kepada kita, hasil karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satu orang yang dapat membanggakan bahwa saya diselamatkan karena usaha sendiri. Tuhan yang berkorban untuk kita, Tuhan yang memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, karena kita buatan Allah, maka kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi mau tidak mau, tidak bisa ditawar lagi. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak mudah. Banyak harga yang harus dibayar. Lain dengan orang yang hidup seenaknya, tidak ada aturan. Mau datang boleh, mau enggak boleh. Mau taat boleh, mau enggak boleh, semaunya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, memikul salibnya. Memang sulit. Kita mungkin pernah bilang atau merasakan bahwa saya sudah melakukan firman Tuhan, tapi hidup saya susah, banyak masalah. Anak-anak, dalam keluarga, sekolah, dan lain sebagainya menghadapi banyak kendala. Tapi itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagaimana seberapa besar sulitnya, Tuhan pasti menolong ketika kita bersekutu dengan Dia, mempelajari firman-Nya, kita diingatkan, kita diarahkan Tuhan, kita menjadi pelaku firman yang baik. Kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Sampai kita menghadap Tuhan, muka dengan muka bertemu Tuhan, Juru Selamat kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita membaca ayat hafalan kita sebagai penutup dari surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Wah, luar biasa ya. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, berarti kita menipu diri sendiri. Tentunya kita tidak mau menipu diri sendiri. Mari belajarlah dari firman Tuhan pagi ini, supaya kita semua dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu bisa melanjutkan pelajaran yang baik ini di kelas masing-masing, baik dengan diskusi atau share, ataupun dengan memperdalam firman Tuhan yang ada di buku pelajaran kita halaman 9 bagian bawah. Mari kita akhiri dengan doa pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur
untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana kami diingatkan Tuhan bahwa selaku orang percaya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, bukan hanya senang belajar, senang mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi kami berusaha keras untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.